Sektor jalan dan jembatan untuk penyiapan proyek antara lain jalan tol Tuban Babat Lamongan Gresik, ya. Kemudian jalan tol Cilatap Yogyakarta, jalan tol Demak Tuban, dan Bandung Intra-Urban Toll Road. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat, Direktur Jenderal Sumber Daya Air beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami untuk melaporkan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023 dan program kerja tahun 2024 untuk Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Total anggaran Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk tahun 2023 adalah sebesar 203 miliar, mengalami revisi DIPA dari semula sebesar 165,91 miliar. Perubahan atau penambahan anggaran tersebut berasal dari paket kegiatan yang didanai PHLN, yaitu PMC ESP dan Toll Road and Bridge Final Business Case and Bidding Document Development. Realisasi anggaran tahun 2023 hingga tanggal 7 Juli 2023 pukul 8 mencapai 63,49 miliar atau 31,27%. Upaya percepatan realisasi anggaran DJPI meliputi mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian, dan meningkatkan monitoring dan pengawasan, dan serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan satker. Realisasi bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 hingga tanggal 7 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 103.749 unit atau 47,15% dari target sebanyak 220.000 unit. Penyerapan anggaran subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin mencapai 1,41 triliun, di mana subsidi selisih bunga ini hanya untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara produk sudah tidak bertambah. Selanjutnya sebagai produk pelengkap dari program EPLPP adalah realisasi subsidi bantuan uang muka mencapai 93.701 unit atau 42,59% dari target sebanyak 220.000 unit. Dan realisasi tabungan tapera mencapai 2.624 unit atau 21,73% dari target sebanyak 12.072 unit. Kinerja subsidi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 106.373 unit atau 45,83%. Progres proyek KPBU untuk tahun 2023 dibagi menjadi 4 sektor. Yang pertama sektor sumber daya air dalam penyiapan antara lain daerah irigasi Lokuci, PLTN Janelata, Bendungan Bodri, revitalisasi modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD di Lombok, dan optimalisasi dan revitalisasi daerah irigasi Komering berdasarkan prinsip syariah. Nah, beberapa proyek yang tadi disiapkan diharapkan dapat dilakukan transaksi pada tahun 2023. Di antaranya Bendungan Merangin, ya. Hari ini Bintang Bano juga sedang dalam proses pelelangan. Sektor jalan dan jembatan untuk penyiapan proyek antara lain jalan tol Tuban Babat Lamongan Gresik, ya. Kemudian jalan tol Cilatap Yogyakarta, jalan tol Demak Tuban, dan Bandung Intra-Urban Toll Road. Tahap transaksi antara lain jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena segmen Membramo Elalin. Sektor pemukiman umumnya mendukung
pemerintah daerah dalam penyiapan SPAM. Di antaranya untuk penyiapan adalah SPBA Bekuil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimantara, SPBL Sidan, kemudian SPAM Bitung, Regional Sidang Hela, SPAM Regional Juanda atau Jatiluhur 2, SPAM Regional Karian Barat, KPBU. Tahap transaksi antara lain SPAM Regional Juanda, Jatiluhur 2 diharapkan dapat dilakukan transaksi pada tahun ini. Untuk sektor perumahan memang masih dalam proses piloting. Saat ini dalam penyiapan adalah rusun di Kota Surabaya, Tambak Wedi. Kemudian untuk tahap transaksi diharapkan untuk Cisaranten, Bina Harapan di Kota Bandung, dan rusun sewa di Karawang Sepur. Selanjutnya program kerja tahun 2024 dalam rangka memenuhi capaian target Renstra, DJPI membutuhkan anggaran sebesar 206 miliar sesuai prioritas Kementerian PUPR. Alokasi yang tersedia adalah sebesar 159 miliar 498 juta 189 ya, sesuai alokasi pagu indikatif berdasarkan surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Postur pagu anggaran DJPI berdasarkan program terdiri dari program dukungan manajemen sebesar 130 dan program perumahan dan kawasan pemukiman sebesar 29 miliar. Di antaranya terdapat sumber dananya adalah rupiah murni ya. Selanjutnya alokasi tadi dibagi berdasarkan masing-masing unit eselon 2 untuk mendukung progres yang ada di masing-masing unit. Nah, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 sebanyak 227.251 unit dengan anggaran sebesar 32,15 triliun. 31,32 triliun berasal dari APBN dan 0,83 triliun berasal dari dana masyarakat. FLPP sebanyak 220.000 unit ya dengan anggaran 25,8 triliun. Kemudian subsidi uang muka sebanyak 227.251 unit. Subsidi selisih bunga sebanyak 751.735 unit dan tapera sebanyak 7.251 unit. Indikasi proyek KPBU untuk 2024 tahap penyiapan diharapkan ada 17 proyek dengan nilai investasi sebesar 67,917 triliun. Kemudian tahap transaksi ada 23 proyek dengan nilai investasi sebanyak 71,57 triliun. Itu tadi Nah, untuk masing-masing di sektor sumber daya air ada 2 proyek dalam penyiapan ya antara lain irigasi Lok Guci dan irigasi Jambuaye. Tahap transaksi ada 11 proyek di antara lain bendungan Berangin, bendungan Bodri yang saat ini dalam proses penyiapan. Kemudian di sektor jalan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar 49,47 triliun, yaitu jalan tol Malang Kepanjen, jalan tol Lingkar Selatan Bandung, jalan tol Kohot Paku Haji Lebak Wangi, jalan tol Pluit Cengkareng, jalan tol Sadang Extension dan jalan tol Puncak. Tahap transaksi sebanyak 2 proyek ya, diantaranya jalan tol Tuban Babat Lamongan Gresik dan flyover Sitinjau Lawi. Indikasi untuk permukiman ada 8 proyek dengan perkiraan investasi sebesar 18,16 triliun, antara lain SPAM Regional Bimantara, penyiapan SPAM Bitung dan yang lainnya. Kemudian tahap transaksi 6 proyek antara lain SPAM Sinubra, SPAM Ayung dan lainnya. Kemudian indikasi proyek KPBU infrastruktur PUPR sektor perumahan, tahap penyiapan ada 1 proyek yaitu di Rusun Kota Surabaya Mendokan Ayu, dan tahap transaksi 4 proyek dengan perkiraan 2,39 triliun, umumnya di Surabaya, di Pasar Jumat dan Medan dan Mogot.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.